Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat kita dengan memuji Tuhan seperti rusa yang haus. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan pada pagi hari ini ya kami datang kepadamu hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami
bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kita keluarkan. Pasal yang ke-14 15. Kita akan baca Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Saudara membacanya 7 ayat. Tersesat lagi ini pada orang yang mengurung mereka. Kamu akan meraskan hati sedangkan sendiri mengisap mereka dari orang tersebut masukkannya. Apakah menyatakan kepada sehingga orang bisa mengetahui bahwa Tuhan. Lalu mereka berdirinya. Ketika diberitahukan kepada orang tersebut bahwa bangsa itu lari, berubahlah hati mereka dan pegawai terhadap bangsa itu. Mereka berkata, apa yang telah kita perbuat ini sampai-sampai kita melepaskan manusia untuk kita. Kemudian dia memasang kereta yang membawa setara rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang miliknya. Semua dalam mesin-mesin lengkap dengan tirai. Dengan demikian Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang tinggi. Kemudian orang Mesir dengan semua kuda dan kereta Firaun, tentara dan pasukannya mengejar dan mendapati mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut di Hagidon di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka seru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepada di Mesir, jangan ganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja. Orang Israel mengiringi Firaun, bagaimana Tuhan berkata Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakan kepada orang Israel bahwa mereka mengerjakan seadanya, sekarang angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan pelatakannya sehingga orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka mengejar orang Israel. Aku akan mengatakannya, nyatakan kamu Tuhanku atau Firaun dan seluruh pasukannya, kereta
Israel di kebun dan para Israel berdat sampai berselang di belakang mereka ketinggian awan itu juga pindah dari depan mereka dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan menimbulkan kegelapan pada sisi lain. Awan itu menerangi malam sehingga suatu tidak dapat ikuti yang lain sepanjang malam itu. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut dan sepanjang malam Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Lalu orang Israel berjalan ke tempat kering di tengah-tengah laut dengan sedangkan air itu menjadi tembok dari kiri kanan mereka. Tetapi orang Mesir mencari mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan penumpang-kudanya menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu juga bagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang ke bawah kepada tentara Mesir, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Ia membuat roda kereta mereka berjalan dengan maju dengan berat sehingga mereka orang Mesir berkata, "Mari kita lari dari hadapan orang Israel, sebab Tuhanlah yang memerangi Mesir untuk mereka." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik kembali dan meliputi orang Mesir, karena kereta dan pemegang kuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi air laut berbalik ke tempatnya. Sementara orang Mesir lari dari hadapan air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Air itu berbalik lalu melingkupi kereta dan tentara berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang menyusul orang Israel. Dari antara mereka tidak seorang pun luput, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat orang Mesir mati terdampar di tepi laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa. Amin. Ya, kita masuk dalam doa. Yang pertama kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua kita berdoa untuk kehidupan hari ini. Yang ketiga kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberi persembahan. Yang keempat kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Kelima kita berdoa untuk hamba Tuhan Majelis Solusi. Keenam kita berdoa untuk jemaat. Ketujuh kita berdoa untuk gereja. 8 kita berdoa untuk sinode. 9 kita berdoa untuk bangsa dan negara. Nanti kita doakan untuk kegiatan program-program gereja dari mulai minggu kita doakan. Untuk besok ada Kamis akan melayani, kita juga doakan. Untuk keempat doakan juga hamba Tuhan yang tulis ini. Yang kelima kita doakan untuk melayani di Kling. Kita doakan semuanya juga dalam perjalanan MPM. Kita doakan dari jam 7 sampai jam 10. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dan pujian yang Tuhan percaya.
kasih. Semoga melakukan ini semoga kasih dan silakan dipuji dan aku akan terus bekerja dengan menuntut kami dan hal-hal yang terbaik buat kami supaya kami berwaspada menjalani hari ini ya Bapa. Tuhan kami serahkan totalitas juga dan kasih. Kami terus berharap kehidupan kami ke dalam kekuatan kasih Allah pada perkenanan Tuhan. Nyerahkan juga segenap umat-Mu yang ada di bumi Tuhan. Serahkan mereka semua melakukan sebetulnya tanpa kasih Tuhan. Tubuh jiwa mereka menerima Engkau dan biarlah mereka juga menyerahkan kepada Engkau semua kehidupan. Biarlah mereka mau dituntut oleh Tuhan sehingga jalan hidup mereka ada dalam tuntunan Engkau. Sebangsa-bangsa yang ada di negeri ini pun diserahkan seutuhnya dalam tangan kasih-Mu. Problem-problem yang ada di negeri di bangsa-bangsa kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Lindungilah bangsa-bangsa kami Tuhan dari cengkeraman roh-roh pengasuhan, dari cengkeraman roh-roh peperangan, dari cengkeraman roh-roh kuasa-kuasa gelap Tuhan. Tuhan kami serahkan bangsa-bangsa yang ada di bumi ini dalam kasih-Mu. Khusus negeri kami Indonesia ya Bapak. Lindungi bangsa kami dari roh-roh yang merongrong satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan kami percayakan bangsa kami dengan kasih-Mu dari roh-roh penghasut, dari roh-roh yang suka mencari kebenaran sendiri dan membenarkan diri Tuhan. Tuhan berikan roh kesadaran setiap pembantu yang ada di negeri ini. Biarlah mereka menjalani hari ini dengan pertolongan Engkau. Kuasai dengan roh takut akan Tuhan sehingga kehidupan mereka pun ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bapa kami serahkan Tuhan setiap keunikan bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala hal yang terjadi di negeri ini, baik musibah, baik celaka, baik juga Tuhan kondisi keekonomi negeri ini, pengangguran yang terjadi di negeri Tuhan. Tolong biarlah Tuhan Allah memberikan jalan keluar buat mereka semua dan kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan dari berbagai macam modus, dari berbagai macam teknologi yang menghancurkan umat-Mu yang ada di negeri ini. Tuhan tolong biarlah mereka boleh menikmati cara Tuhan mengasihi mereka, cara Tuhan memenuhi kehidupan mereka, cara Tuhan menolong mereka, berikan mereka kesehatan jasmani dan rohani ya Bapa. Menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini, biarlah Tuhan Allah terus menjangkau mereka tetap berterang dan terang Tuhan. Demikian juga gereja-gereja-Mu yang ada di Jepara dan khusus di wilayah selatan ini ya Bapa. Kami serahkan mereka semua bersatu hati bersama-sama siap menjadi terang dan terang Tuhan, siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sehingga gereja-gereja-Mu ini menjadi wadah setiap umat-Mu untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi teladan-Mu, menjadi kitab terbuka yang dibaca oleh semua orang, terkhusus mereka yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka boleh melihat bahkan merasakan Kristus ada dalam setiap pribadi umat Tuhan. Diserahkan juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus melayani Engkau, biarlah Kau murnikan pelayanan mereka sehingga mereka boleh memegang teguh panggilan pelayanan hikmat Tuhan tercurah atas mereka, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan dari Engkau sehingga boleh membawa jiwa-jiwa jemaat Tuhan, majelis Tuhan, pengurus gereja sadar bahwa Tuhanlah sebagai otoritas hidup mereka, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan gereja-gereja-Mu ini dalam cinta kasih Tuhan, dan juga jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit mereka. Tuhan tolong kuatkan mental mereka untuk menjalani setiap proses yang Tuhan percayakan kepada mereka, baik Pak Sarjono, baik Pak Yetno, baik Bu Hasim, baik juga Bu Suradi, demikian juga Pak Wandi, dan kami serahkan juga untuk Bu Sipangestu, demikian pula Tuan Pukim, Bu Sumani, dan kami serahkan juga mereka kemuliaan, kami juga serahkan Cik rekomendasi-Mu, demikian pula Tuhan kami serahkan Bu Sindiati, bila tangan Tuhan menjangkau setiap luka yang mereka alami, sakit yang mereka alami ya Bapa, baik juga Cik Yen, baik juga Lala, demikian juga Pak Hu, Eko dan juga Bu Aku, demikian juga Mak Tim, kami serahkan dalam kasih
Tuhan. Biarlah tangan-tangan Allah merendah seperti kehidupan mereka, menolong mereka ya Bapa, dan mereka boleh menikmati pemulihan dari Tuhan secara sempurna. Demikian juga Tio kami serahkan dan mengasihi Tuhan. Bapak kami serahkan juga Tuhan untuk mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan. Tuhan beri yang terbaik buat mereka, dan biarlah mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap laku kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menikmati yang terbaik dari Tuhan, cara Tuhan yang terbaik buat mereka. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan buat mereka juga yang sedang berjuang untuk rumah tangga mereka boleh rukun dan harmonis kembali. Dan biarlah tangan Tuhan Allah menurun, bahkan merendah mereka, kuatkan mereka, sabarkan mereka ya Bapa, untuk menikmati setiap proses-proses yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan biarlah mereka berpegang teguh akan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan Tuhan tidak pernah memberikan satu rancangan yang celaka, tetapi rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik buat mereka semua. Misalkan hari ini tumbuh kembang kami, demikian juga tumbuh kembang anak-anakmu yang sedang sekolah, yang sedang bekerja, yang sedang kuliah, yang sedang menikmati masa lansia, yang menikmati masa keseharian mereka. Tuhan, kami percayakan mereka ke seluruhnya kehendak kasih-Mu, dan biarlah seluruh doa kami hanya terjadi pada kehendak Tuhan saja. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri saat ini kita dengan pujian Bapa. Terima kasih. Bye.